Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau ngebahas lagi Euro 2024 kemarin. uh, Karena emang bursa transfer ya, atau summer transfer windows itu masih sepi sih. Buat gue cenderung sepi. Jadi belum banyak pergerakan sih dari beberapa pemain penting gitu, dan dari berbagai klub yang mau beli atau jual pemain, kecuali Mbappe sih. Mbappe jujur, karena emang dari tahun lalu sebenarnya Real Madrid udah pengen beli Mbappe gitu. Awalnya udah dikasih apa ya, nilai nilai transfernya sampai 200 juta euro, udah siap untuk beli buat di buyout, tapi akhirnya ya PSG tetap nolak. Ya udah, dibeli gratis akhirnya, nggak keluar duit apa-apa sekarang. Ya emang bodoh aja PSG ini, jadi nggak ngerti lagi lah gitu. Nah tapi kita sampingin dulu transfer itu kita pinggirin dulu lah. Gue mau bahas apa ya, pertandingan yang kemarin udah jalan ya gitu. Kayak contoh Jerman lawan Skotlandia itu, gue bilang di video gue yang sebelumnya juga udah kelihatan emang dari segi permainan tuh bedanya tuh langit sama bumi, udah jomplang lah gitu. Jadi overall emang Jerman bisa nguasain bola sepanjang pertandingan, dan dari segi permainan emang jauh banget gitu, jauh unggul lah gitu ketimbang Scotland gitu. Yang emang kelihatan banget gitu. Satu gol dari Scotland itu cuman ya paling dari deflection doang, itu pun juga emang kurang beruntung aja gitu. Jadi kayak gak gue anggap gitu loh satu golnya Scotland ini, karena dari segi permainan emang jauhnya bukan main itu gitu. Dan skema permainannya mereka juga rapi gitu loh untuk Jerman ya, di bawah Nagelsmann bener-bener kayak far better dari Jerman yang sebelumnya ya gitu, dimana mereka awal beberapa tahun terakhir cuma long ball doang. Nah ini sekarang udah mulai nih kelihatan permainannya tuh lebih ngandelin possession dan juga passing pendek gitu. Jadi ya buat gue itu sih jadi keunggulan sendiri buat timnas Jerman yang sekarang gitu. Dan ya gue gak heran kalau Jerman bisa sampai melaju jauh di Euro kali ini gitu, di bawah Nagelsmann. Ya semoga kejadian sih gitu. Terus kayak Hungary Switzerland, aduh gue gak nonton sih ini, cuman Switzerland harusnya bisa menang gitu. Ya kalau Swiss gak menang, udah bikin keju aja lah semua lah, jadi peternak lah udah gitu. Spanyol Kroasia, nah ini seru sih. Nah Spanyol di babak pertama emang mereka unggul banget ketimbang Kroasia sih. Dan jujur dari segi permainan juga emang Spanyol lebih unggul sepanjang pertandingan kalau gue lihat. Beberapa kali memang Kroasia sempat ngandel apa ya, sempat counternya tuh emang berbahaya, tapi gak banyak juga yang bisa manfaatin peluang dari timnas ini gitu. Jadi ya akhirnya juga jadi sia-sia gitu buat Kroasia. Dan di satu sisi yang lain Spanyol bisa manfaatin peluang mereka lebih baik gitu. Gol pertamanya Morata itu pure counter, dan pemain Kroasia udah nggak bisa backup lagi untuk mundur. Kelihatan banget sih emang cuma ninggalin 2 back doang, sampai 3 lah kalau nggak salah. Itu pun udah telat nutup gitu. Dan ya itu kesalahan, gue rasa udah kesalahan permainan sih jujur. Terus gol kedua, golnya Fabian Ruiz itu buat gue juga itu udah skema sih yang bicara sih gitu. Ditambah juga ya ada skills
pribadi lah dari Fabian Ruiz gitu. Cuman overall emang udah udah mateng untuk dijalankan skemanya gitu. Sama gol ketiga juga sama aja sebenarnya gitu, karena emang ya Kroasia yang sekarang itu bukan Kroasia yang gua tahu kira-kira tuh kayak 5 sampai 6 tahun yang lalu lah gitu, atau mungkin yang paling terakhir yang World Cup kemarin yang di Qatar gitu. Nah itu mungkin masih fine gitu, cuman gue lihat sendiri Modric udah 38 tahun itu udah kelihatan banget staminanya tuh turun banget. Jujur Kovacic juga ampun deh tuh, gue lihat pemain tuh visinya tuh kayak nggak ada sama sekali. Sama Brozovic juga nggak bisa ngangkat juga. Kramaric pun juga sama aja. Jadi emang dari segi permainan emang Spanyol layak menang sih gitu. Terus Italia dan Albania, wah ini ya gue nggak bisa ngomong terlalu banyak sih untuk yang ini, soalnya gue ngelihat awalnya ini pertandingan bisa berakhir imbang nih, cuman akhirnya Italia bisa ya dengan cepat bisa ngebalikin keadaan buat mereka unggul lagi gitu. Cuman gol cepatnya Albania sih ini yang buat gua sih gak membuat gua heran sih, karena emang Italia ini memang dari segi permainan emang masih kayak nyari-nyari lah gitu. Jadi cukup bisa dipahami sih, memang permainan Italia emang juga kurang sih dari yang gue lihat ya gitu. Gue nonton cuma beberapa menit, kayak cuma 15 sampai 10 menit terakhir gitu, juga emang efektivitas mereka juga masih kurang kalau gue bilang gitu. Oke, langsung aja ya, gue mau kasih preview lagi untuk pertandingan yang berikutnya. Itu ada Polandia lawan Belanda. Ini mestinya sih Belanda sih. Gue jujur pun akan ngunggulin Belanda di sini buat menang. Karena dari segi permainan dan juga susunan pemain ya, walaupun Belanda nggak ada Frenkie De Jong gitu, buat gue tetap aja kualitasnya Belanda dalam hal pemain ya di sini lebih bagus ketimbang Polandia gitu. Jadi nggak ada alasan sih buat ngelepas yang ini gitu. Slovenia Denmark sih gue unggulin. Itu juga sama aja kasusnya kayak Belanda. Dan juga nah ini yang mungkin agak seru tuh Serbia lawan Inggris. Jujur tanpa beberapa pemain gak akan bikin Inggris tuh ini sih berkurang sih mungkin bisa gue bilang kedalaman squadnya sih, karena mereka tetap ada Jude Bellingham di situ, ada Phil Foden di situ, terus ada Harry Kane di situ. Jadi ya buat gue pribadi sih gue mengunggulkan Inggris di sini. Ya itu udah kasusnya udah sama kayak Belanda lawan Poland tadi gitu, karena emang susunan pemainnya pun jauh lebih unggul juga gitu ketimbang Serbia gitu. Jadi ya there is no reasons for them to to lose lah for this game gitu. Dan ya mungkin itu aja video dari gua sih, karena kayak semisal Romania Ukraina ini gua nggak terlalu mau bahas sih jujur gitu. Dan emang 3 pertandingan ini tuh emang udah harusnya sih kayak Belanda, Denmark sama Inggris tuh harusnya mereka udah bisa ambil 3 poin lah gitu. Tinggal mereka atur aja gimana gameplaynya mereka nanti pas pertandingannya dimulai gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Terima kasih ya udah nonton dan sampai ketemu lagi di konten Makibol selanjutnya. Ciao.